Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini akan membagikan materi mengenai penggunaan antibiotik oral. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami seperti yang sudah tertera di layar, dan langsung saja kita masuk ke dalam materi. Antibiotik merupakan salah satu penemuan penting dalam dunia medis. Antibiotik berperan besar dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat infeksi bakteri. Bentuk yang paling banyak digunakan adalah antibiotik oral karena mudah diberikan dan relatif aman. Meskipun aman, penggunaan antibiotik harus tetap rasional. Jika tidak, maka akan muncul risiko penyalahgunaan dan dampak resistensi di kemudian hari. Selanjutnya adalah isu situasi global dan nasional. Namun dalam perkembangannya muncul berbagai masalah baik di tingkat global maupun nasional. Yang pertama adalah penyalahgunaan antibiotik tanpa resep dokter masih banyak terjadi. Hal ini karena masyarakat sering menganggap antibiotik bisa menyembuhkan semua penyakit, termasuk flu biasa yang sebenarnya tidak perlu antibiotik. Yang kedua adalah pengawasan distribusi dan penjualan antibiotik yang masih lemah. Banyak apotek, toko obat, bahkan warung yang menjual antibiotik tanpa resep resmi. Yang ketiga adalah edukasi masyarakat yang masih kurang. Tidak semua orang paham bahaya penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Yang keempat ada faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan dan keterbatasan layanan kesehatan membuat orang cenderung membeli antibiotik sembarangan. Yang kelima, akibat dari semua hal ini adalah risiko munculnya superbug, yaitu bakteri kebal yang sangat sulit diobati. Dampaknya, biaya pengobatan meningkat dan efek samping obat yang digunakan bisa lebih berbahaya. Selanjutnya, fakta antibiotik. Dari 22,1% penduduk yang menggunakan antibiotik oral dalam waktu 1 tahun terakhir, sebanyak 41,0% mendapatnya tanpa resep dokter. Lebih dari 60% masyarakat memperoleh antibiotik tanpa resep dari apotek atau toko obat yang berizin. Sisanya didapat dari warung sebanyak 22,2%, praktik non-dokter sebanyak 9,3%, pemberian oleh orang lain sebanyak 2,8%, pembelian online persen, dan bahkan dari fasilitas kesehatan sebanyak 4,3%. Akses antibiotik tanpa resep sangat mudah, sehingga kontrol penggunaannya masih lemah. Hal ini yang menjadi akar dari masalah resistensi. Faktor pemicu. Pertama, penyalahgunaan antibiotik karena kurangnya pemahaman masyarakat. Dan banyak orang tidak tahu bahwa antibiotik hanya untuk infeksi bakteri, bukan untuk semua penyakit. Yang kedua, akses antibiotik tanpa resep terlalu bebas. Antibiotik bisa dibeli dengan mudah, bahkan di warung. Dan yang ketiga, ada faktor struktural, seperti kemiskinan, akses layanan kesehatan yang terbatas, dan kualitas pelayanan medis yang masih rendah. Faktor individu dan sistem sama-sama memicu tingginya penggunaan antibiotik tidak rasional. Selanjutnya ada dampak. Jika faktor-faktor pemicu tidak dikendalikan, maka dampaknya akan serius. Seperti yang pertama, meningkatnya risiko munculnya superbug. Superbug adalah bakteri yang sudah kebal terhadap banyak jenis antibiotik sehingga sangat sulit diobati. Dan yang kedua ada biaya pengobatan menjadi lebih mahal. Pasien membutuhkan antibiotik generasi baru atau terapi yang lebih rumit. Dan yang terakhir ada risiko efek samping dari obat yang lebih serius. Karena obat yang lebih kuat biasanya mempunyai efek samping yang serius. Selanjutnya, stakeholder mapping penggunaan antibiotik oral. Yang menjadi isu utamanya yaitu 41% antibiotik masih dipakai tanpa resep, mayoritas 61,3% diperoleh dari apotik, yang artinya solusinya harus melibatkan semua pihak regulasi, pengawasan, edukasi, dan kolaborasi. Yang pertama ada pemerintah dan regulator seperti Kemenkes, BPOM, dan Pemda yang bertugas untuk membuat aturan, mengawasi distribusi antibiotik, serta memastikan penggunaan obat sesuai standarnya. Yang kedua, tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, dan tenaga medis lainnya. Mereka yang berada di garis depan dalam memberikan resep,
pelayanan, serta edukasi kepada pasien. Jika tenaga kesehatan disiplin, maka pasien akan lebih bijak dalam penggunaan antibiotik. Yang ketiga, fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya, rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang menjadi tempat utama pasien mendapatkan antibiotik. Fasilitas ini juga punya tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan penggunaan antibiotik yang rasional. Yang keempat, sarana pelayanan kefarmasian seperti apotek, toko obat berizin, atau warung. Inilah jalur distribusi langsung ke masyarakat. Sayangnya, survei menunjukkan bahwa banyak antibiotik masih bisa dibeli tanpa resep, khususnya di apotik atau toko obat berizin. Yang kelima, pelaku usaha atau industri farmasi seperti produsen, distributor, mereka yang berperan menyediakan obat di pasar. Jika tidak diawasi, peredaran antibiotik bisa tidak terkendali, bahkan melalui jalur online. Yang keenam, masyarakat atau pasien, contohnya seperti individu atau keluarga itu sendiri. Menjadi pengguna akhir, kesadaran masyarakat sangat penting karena tanpa edukasi, antibiotik bisa dipakai sembarangan, misalnya untuk flu atau batuk biasa padahal tidak perlu. Next slide. Kesimpulan, di Indonesia, penggunaan antibiotik yang tidak rasional masih menjadi masalah besar. Hasil dari SKI menunjukkan bahwa 22,1% populasi yang menggunakan antibiotik oral dalam setahun terakhir terbanyak 41% memperolehnya tanpa resep dokter. Lebih dari 60% antibiotik tanpa resep tersebut dibeli di toko obat berizin atau apotik, sementara sisanya diperoleh dari warung, pemberian orang lain, praktik non-dokter, atau melalui internet. Nah, kondisi ini meningkatkan kemungkinan resistensi antimikroba yang dapat menyebabkan lebih banyak kesakitan, kematian, biaya pengobatan, dan munculnya superbug. Pemerintah, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, apotik, bisnis, dan komunitas harus bekerja sama untuk memecahkan masalah ini. Penegakan undang-undang peresepan antibiotik dan peningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang rasional perlu diperkuat. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penggunaan antibiotik dan tantangan daripada resistensi antimikroba. Sekian dan terima kasih.